Dengan pemanggilan Kapolri? Sekarang seperti ini, Mbak. Kalau berbicara sebelum pemilihan presiden, itu saya belum dilantik. Oke, ini sekarang berbicara balik lagi ke pilkada ya. Masalah Oke. pemanggilan Oke. Oke, kalau gitu Bang Adrian masih jadi anggota dewan pada waktu itu. Saya kalau gitu saya mau ke Saya bukan Komisi 3, saya Komisi Pertambangan. Manggilnya gimana? Kan punya kawan di Komisi 3, punya fraksi. Bukan. Bisa Saya bicara. bertanya sama Abang karena Abang di Komisi 3 toh. Setelah Oke. saya dilantik, setelah dilantik. setelah presiden. Ya, setelah dilantik, ada nggak upaya untuk melakukan investigasi terhadap peristiwa-peristiwa itu? Ada nggak? Kalau Komisi 7 nggak bisa lakukan investigasi seperti itu. Tapi kalau ada kebocoran minyak, kita bisa investigasi. Pada waktu itu Bang Adrian masih menjadi anggota DPR. Begini, Bang. Betul. Sebentar, saya kasih waktu untuk bicara. Bukan. Saya jelaskan. Saya Komisi 7. Baik. Yang punya kewenangan secara komisi itu Komisi 3. Oh betul, kita tahu semua kalau itu kewenangannya di Ya Komisi mulailah. Iya betul. Kalau kemarin bilang belum dilantik, sekarang sudah. Mulailah. Bang, andai kata ada bukti yang jelas. Dan bukti ini fakta real di bawah. Saya yang paling depan untuk menuntut ini, Bang. Informasi pertama dari mana? Media massa. Bocor Oke, sebentar. Informasi pertama dari mana? Media massa. Buka aja di googling. Banyak. Panggil aja media massanya. Ketika mereka dipanggil, mereka akan cerita. Peristiwanya begini. Ada rekamannya, mungkin mereka punya, mungkin tidak. Berarti ada fotonya, mungkin punya, mungkin tidak. Tapi ada langkah untuk melakukan investigasi itu. Ini bukan untuk PDI Perjuangan. Ini bukan untuk Adian. Tapi kita mau negara ini dari hari ke hari semakin baik. Kita mau negara ini dari hari ke hari semakin demokratis. Kita tidak mau kemudian ada yang punya kewenangan lebih, menggunakan itu untuk merebut kekuasaan, mempertahankan kekuasaan. Kita nggak mau. Dan menurut saya itu bukan keinginan saya saja. Keinginan Bapak juga. Keinginan kamu juga. Keinginan teman-teman mahasiswa juga. Oke. Artinya bahwa kalau itu kita investigasi, tidak untuk hal-hal lain. Tapi untuk memastikan Indonesia kemudian menjadi lebih baik daripada Indonesia kemarin. Jadi informasi yang sudah kami dapatkan dari beberapa narasumber ya, paling tidak 3 narasumber ya yang sudah ditemui dan mereka bercerita bahwa sebenarnya dugaan dari intervensi polisi dalam pemilu itu sudah muncul menjelang putusan MK soal batas usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan 90 ini ya? Putusan 90. Okay. Nah, kan ada bukan cuma 90 tapi ada beberapa kan. Ada 55 macam. Kami ini belakangan dapat informasi bahwa ada tekanan terhadap Hakim MK, Senkam, gitu kan. Dan di situ ada permintaan langsung lah dari seorang petinggi Polri ke Hakim MK, dan di situ dia bilang bahwa putusan ini harus dimenangkan dan ini merupakan perintah dari lurah dan satu lagi adalah wajib. Ada wajib itu ya? Ada wajibnya. Wajib memenangkan itu ya? Atau wajib mengabulkan? Wajib mengabulkan tentu saja. Gitu. Dan ini informasi ini juga sudah dibenarkan oleh 2 narasumber lain yang juga mengetahui persoalan ini. Salah satu didapat oleh Hussein, ya kan? Saya benar kan? Betul. Betul ya? Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, baru saja kita mendengarkan debat panas ya, Bung Adian Apitupulu, dan ini persoalan mengenai Parcok ya katanya ya, Partai Coklat. Nah, kalau saya melihat teman-teman, memang beberapa hari ini kita sangat dikejutkan ya. Saya juga kadang-kadang bertanya-tanya siapa sih sebetulnya aktor di balik Parcok-Parcok ini. Karena Parcok ini konon katanya itu dari aparat kepolisian kalau tidak salah gitu ya. Dan diduga itu adalah orang-orangnya Jokowi gitu ya. Jadi kalau kita melihat memang Parcok ini tak kunjung usai dibahas terus-menerus. Nah, jadi saya nggak tahu bahwa dan kita juga nggak habis pikir ya, setiap ada pesta demokrasi, setiap ada kontestasi, selalu pasti ada dugaan kecurangan, selalu pasti ada dugaan-dugaan intimidasi, intervensi, politisasi bansos dan seterusnya dan seterusnya.
Ya, tetapi pada kesempatan kali ini memang ini baru terlihat teman-teman ya. Memang kabar yang saya dengar sejak 2019 memang sudah ada katanya, tapi tidak terlalu terlihat gitu ya. Mungkin bermain dalam senyap seperti itu. Tetapi pada 2024 ini itu makin terbongkar semuanya gitu ya. Dan ini juga sudah dibahas di DPR ya. Kemudian ada yang sedikit yang membenarkan, ada juga beberapa orang yang tidak membenarkan dan membantah hal itu. Nah, kemudian kalau kita melihat memang ya dugaan itu kuat kepada Presiden ketujuh, yaitu Pak Mulyono, Pak Jokowi maksud saya, yaitu aktor di balik dugaan-dugaan kecurangan yang ada saat-saat ini. Dan tetapi ya kalau ditanyakan ada wawancara terhadap Pak Jokowi, beliau pasti menyatakan bahwa oh, laporkan saja ke Bawaslu, laporkan saja ke MK. Kan ada prosedurnya, ada mekanismenya, laporkan saja. Nah, kurang lebih seperti itulah kalau disampaikan oleh Pak Jokowi. Memang kalau kita melihat ya teman-teman, keterlibatan Pak Jokowi sejauh ini memang sangat terlihat terang benderang. Ya, saya juga mengakui itu sejak Pilpres ya. Di pilkada ini apalagi, beliau sudah habis masa jabatan, ya memang sudah rakyat biasa, tetapi sebagai mantan presiden gitu ya, beliau itu terang benderang teman-teman, terang benderang kampanye di Jawa Tengah, di Jakarta, ya memang nggak ada salahnya kalau mendukung salah satu paslon yang didukung, tetapi itu kan menjadi sebuah pro dan kontra, apalagi memacu pada kejadian Pilpres kemarin ya. Jadi sebetulnya saya juga sangat ingin sekali jika dugaan itu kuat kepada Jokowi, maka diperiksa saja, lebih tepatnya seperti itu ya. Saya sangat menunggu-nunggu hal itu. Karena penasaran juga nih ya. Karena penasaran juga siapa sih sebenarnya orang yang buat keributan ini. Ini selalu diperdebatkan, selalu diributkan. Tangkap aja sumbernya. Udah selesai, kita tenang di Indonesia. Sangat disayangkan sekali setiap pesta demokrasi, setiap pemilihan segala macamnya ada aja yang muncul seperti ini. Dugaan kecurangan lah, dugaan intimidasi, intervensi, politisasi bansos dan lain sebagainya. Itu ada aja setiap kontestasi gitu ya. Jadi seolah-olah negara kita ini ya jalan di tempat seperti itu mengenai demokrasi. Bagaimana demokrasi ini berjalan dengan baik, harusnya itu yang dipikirkan. Setiap kontestasi, setiap pertandingan, setiap pertarungan, baik itu pertarungan apa saja, pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Ya yang kalah yaitu sebagai pelajaran ke depan dan dievaluasi apa yang kekurangan, apa kurangnya atau apapun hal yang menjadikan mereka kalah, yaitu dievaluasi, diperbaiki untuk maju pada tahun selanjutnya lagi, pada kontestasi berikutnya. Kalau yang menang ya udah mengemban tugas-tugasnya dengan baik dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi pada kenyataan dan fakta hari ini yang kita lihat itu sangat berbeda sekali menurut saya. Ya. Karena sejak Pilpres kemarin pun ada pula tuh dugaan kecurangan lah, dugaan inilah, dugaan itulah, dan masih banyak. Memang dugaan itu kuat karena memang terjadi. Bukan kita menyalahkan yang menduga, tetapi memang dugaan kuat itu terlihat bahwa ketika kita menyaksikan pemerintah saja sudah tidak netral, yaitu sudah termasuk dalam kategori curang gitu ya, memihak pada salah satu paslon. Apakah itu bukan kecurangan? Ya kecurangan, itu yang disampaikan. Ya seperti itulah kurang lebih. Apalagi ini nih parcok-parcok lagi nih, aduh nggak tahu lagi kita ya. Tapi saya akan coba dulu melihat jawaban dari teman-teman kita ya. Bang Adian itu pintar, cerdas, tapi tidak ambisius. Dan buktinya zaman Mulyono, presiden dia tidak mau dijadikan menteri. Ya memang benar ya, Pak Jokowi udah berapa kali dia ampun 1000 ampun katanya. Agak ngakak juga sih kalau dengar-dengar Adian kayak gitu ya. Kita anggap masukan Bang Adian sebagai usulan yang positif untuk didiskusikan. Namanya usulan, bisa diterima, bisa tidak. Ya. Teknik Adian tidak membiarkan lawannya bicara.
Sekarang dia ganti bahasanya untuk negara, udah nggak untuk rakyat lagi. Karena kalau untuk rakyat pasti ditanyain rakyat yang mana. Udah belajar biar nggak digoreng rakyat 58%. Kalau negara kan nggak akan ada yang nanya negara yang mana. Pokoknya Adian dan PDIP paling benar sedunia. Kasih tahu yang belum paham biar paham, ya. Panglima Banteng idolaku, Bang Adian mau lawan abangku menyala, ya. Jabatan hanya sementara, ayolah para pejabat berikan warisan bagi generasi penerus demokrasi yang sehat. Nah, jadi kita membutuhkan bagaimana para pejabat ini, ya, ataupun para calon-calon ini, jangan mereka yang maju, jadi seolah-olah jadi rakyat yang bertanya-tanya gitu ya. Jadi rakyat pun dihantui dengan kasus-kasus yang belum tahu secara fakta dan nyatanya seperti apa kejadian tersebut. Karena banyak sekali kasus-kasus gitu ya. Belum ada kasus ini belum selesai, sudah kasus yang ini. Kemarin kasus Fufu Fafa belum selesai, ada lagi kasus yang ini. Kasus yang ini, kasus yang ini. Jadi Indonesia ini dihantui dengan banyak sekali kasus. Kapan majunya? Kapan jadi Indonesia emasnya kalau begini terus? Jadi itu sebetulnya yang menjadi tugas berat bagi pemerintahan ini, bagaimana bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Ya, kalau memang ada oknum-oknum atau orang-orang tertentu yang diduga itu adalah penyebabnya atau aktor di balik itu semua, ya monggo diperiksa, ya, dan ya dibuktikan. Kemudian terlepas bukti itu benar atau tidaknya, yaitu biar hukum yang berjalan. Biar hukum yang berbicara, mari diproses melalui pengadilan. Yang menggugat bawa bukti, ya, yang tergugat di bawah kuasa hukumnya, selesai. Itulah Indonesia negara hukum. Jadi semua harus bisa kita lihat bahwa siapapun yang diduga terlibat, ya diproses secara hukum. Yang menggugat atau yang menduga-duga tersebut dipanggil dan diberikan bukti-bukti yang seperti apa, diproses melalui pengadilan. Jadi seperti itu untuk menanggulangi hal-hal yang terjadi saat ini. Jangan sampai kita ribut-ribut terus menerus. Mereka yang ribut, rakyat yang bingung. Toh ini siapa yang benar toh? Si A atau si B? Kok ribut terus? Kok debat terus? Siapa nih yang salah nih? Jadi publik bisa menilai gitu loh. Ya. Saya coba lihat, Parcok itu sebelum pilkada seluruh Polda dan Polsek memeriksa kepala-kepala desa, dinas, dan lain-lain. Mau tidak mau, kepala-kepala desa dan dinas ketakutan dan tersandra. Ini masuk akal juga, kalau hal itu terbukti. Saya yakin sebetulnya teman-teman juga sudah paham terkait hal ini. Jadi silakan sampaikan juga pendapat Anda di komentar pada video ini, agar nantinya kita sama-sama dapat saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lain melalui komentar pada video ini. Saya tidak bermaksud untuk memprovokasi, ya, memihak pada siapapun, mengungkit masa lalu, apalagi dituduh sebagai buzzer-buzzer politik. Kita juga masyarakat biasa, warga negara Indonesia sah secara undang-undang dan hukum. Dan kemudian kita melihat situasi-situasi yang terjadi saat ini, bahwa ada kejanggalan atau ada perdebatan, ada kasus-kasus yang persoalan-persoalannya perlu dituntaskan. Jadi kita menyuarakan kembali dan memberikan informasi kepada teman-teman yang ada di channel ini, agar nantinya kita bisa saling menerima informasi terkait perpolitikan yang terjadi di bangsa dan negara ini. Itu saja, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.